Robbie Williams, siapa sih yang nggak kenal dengan penyanyi yang legendaris satu ini? Di tahun 2009 lalu, penyanyi yang berasal dari Inggris ini telah membeli sebuah properti rumah mewah yang ada di kawasan pedesaan, tepatnya di Wiltshire, Inggris. Namun setelah waktu 18 bulan kemudian, dia menjual properti tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya ketika dia membeli. Benarkah rumah itu berhantu? Ada cerita apa yang telah terjadi di rumah tersebut sehingga kesulitan untuk menemukan calon pembelinya? Ikuti cerita tentang Canton Best House milik Robbie Williams di sini. Balik lagi di channel aku. Terima kasih sudah klik. Jangan lupa subscribe ya. Nah, seperti janji aku di video sebelumnya, kali ini adalah poin yang terakhir, masih seputar rumah mewah berhantu yang telah laku terjual. Jadi kenapa sih Robbie Williams ini rela merugi demi menjual properti rumah mewahnya yang ada di Wiltshire, Inggris ini? Awalnya pada tanggal 12 Februari 2009, Robbie Williams ini membeli rumah di kawasan pedesaan yang bernama Canton Best House. Itu waktu itu dengan harga sekitar 11 juta US dollar atau setara dengan 157 miliar. Namun selang 1,5 tahun kemudian, Robbie Williams dan istrinya Ida Field kemudian menjual rumah tentunya dengan harga yang lebih rendah daripada harga beli sebelumnya. Robbie Williams dan istrinya menjual kembali rumah tersebut dengan harga di bawah itu, yaitu menjadi 9,2 US dollar atau setara dengan 131 miliar. Sayangnya, meski telah ditawarkan dengan harga yang lebih rendah daripada harga beli dia sebelumnya, tetap aja rumah ini setelah bertahun-tahun dipasarkan menemukan kesulitan untuk menemukan pembelinya. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi di rumah tersebut? Ikuti kisahnya. Peter Williams, yang kita kenal dengan Robbie Williams, adalah seorang penyanyi yang berasal dari Inggris. Ia telah memulai karirnya sejak tahun 1990-an. Sebelum menjadi solois seperti sekarang ini, Robbie Williams pernah menjadi salah satu anggota grup vokal yang bernama Tag. Kemudian bersama Tag ini, Robbie Williams mencapai puncak popularitasnya. Pada saat itu, grup vokalnya ini menjadi sangat terkenal. Namun di perjalanannya, karena terjadinya banyak perbedaan antara Robbie Williams ini dengan manajemennya, kemudian dia memutuskan untuk hengkang dari grup vokal tersebut, yaitu di tahun 1995. Meski keluar dari Tag, tetap karir pria kelahiran 13 Februari 1974 ini ternyata semakin menanjak dengan karir solonya. Kembali lagi ke cerita rumah Canton Best House milik Robbie Williams. Setelah dia membelinya setahun sebelum pernikahannya dengan istrinya Ida Field, setelah dia menempati rumah tersebut, dia sangat stres dengan kondisi rumah tersebut. Canton Best House ini terletak di sebuah desa kecil sejak periode berabad-abad tahun yang lalu. Pemilik rumah ini sebelum-sebelumnya telah menyulap rumah tua ini menjadi rumah yang modern dan dilengkapi dengan fasilitas yang super mewah. Rumah ini memiliki 2 flat staff dan sebuah rumah kecil atau pondok yang digunakan untuk para stafnya. Menuju ke rumah ini dilengkapi oleh taman dan jalan yang indah dan menakjubkan, lengkap dengan suasana pedesaan yang tenang, adem, asri gitu ya. Semestinya tempat yang diimpikan oleh semua orang, tempat yang nyaman untuk beristirahat, tenang, jauh dari keributan, jauh dari keriuhan kota. Makanya awalnya itu Robbie Williams memilih tempat tinggal, tempat peristirahatannya ke daerah yang lebih tenang. Namun ternyata properti yang dia beli itu ternyata ada sesuatu, sehingga dia dan keluarganya serta anak-anaknya tidak mau lagi menempati rumah tersebut. Di samping itu ada juga tempat gym yang dilengkapi dengan kolam indoor, kolam berenang indoor yang memanjang hingga lebih dari 73 kaki. Kemudian ada ruangan sauna dan tentu saja ada dilengkapi dengan ruang ganti yang mewah. Dan tidak hanya fasilitas indoor yang dilengkapi dengan serba mahal,
Dan menakjubkan, tentu saja outdoornya juga mendukung. Di outdoornya juga dilengkapi dengan hanggar helikopter. Dan tentu saja sekeliling rumah tersebut dikelilingi oleh taman-taman yang indah, terawat, dan bersih. Termasuk dinding-dinding pavilion tersebut, kemudian ada air mancurnya di taman-taman yang indah. Kemudian ada juga tempat fasilitas olahraga, yaitu lapangan tenis dan lapangan sepak bola. Kebayang nggak tuh luasnya seperti apa? Dan total luas daerah ini adalah 71 hektar. Namun sepertinya Robbie Williams ini sebelum memutuskan untuk membeli rumah tersebut, dia tidak melihat sejarah apa sebelumnya yang telah terjadi. Karena dia sudah terpukau akan keindahan. Karena dari luar begitu indah, nggak akan menyangka ya. Siapa sih yang nggak nyangka akan bakalan ada hantu di rumah tersebut. Dan dari awal dia sudah terpukau akan keindahannya tersebut, hingga dia mengenyampingkan cerita-cerita, langsung membeli. Pas ngelihat jatuh hati, langsung dibeli lah rumah itu. Dia nggak akan bakal nyangka kalau rumah tersebut ada hantunya ya. Rumah utama seluas 19.900 kaki, kebayang nggak tuh? Awalnya itu dibangun sebagai untuk kawasan tambang. Di sana itu adalah area untuk peternakan, perkebunan. Kemudian di tahun 1935 diubah menjadi tempat tinggal, dan rumah sebelumnya itu terbuat dari bata dan dirobohkan dan dihancurkan pada tahun 1929, dan rumah itu bertahan sampai sekarang. Itu dilakukan renovasi berulang-ulang kali oleh pemilik-pemilik sebelumnya hingga menjadi mewah dan megah seperti saat ini. Karena sudah bertahun-tahun dipasarkan tetapi tidak juga menemukan calon pembelinya, kemudian Robbie Williams ini membuat sebuah pernyataan di konferensi persnya yang mengatakan, Campton Best House ini merupakan tempat pelarian yang sempurna bagi keluarga kami. Taman, pepohonan telah mempesona kami, kata Robbie Williams ini. Dan banyak keajaiban yang ada di rumah tersebut. Bisa bermain di kala hujan dan bisa berenang di kolam indoornya yang luar biasa megah, dan itu tentunya sangat menyenangkan kami, kata Robbie, untuk menarik pembeli gitu ya. Tujuannya untuk memasarkan rumah tersebut. Berbicara tentang rumah di pedesaan, pasangan suami istri ini, Robbie Williams dan istrinya Ida Phil ini sangat antusias sekali membicarakan tentang perumahan yang ada di pedesaan. Kalau dipikir-pikir, mestinya semua orang pasti menyukai rumah yang ada di pedesaan, apalagi dilengkapi dengan fasilitas yang megah ya, yang mewah ya. Namun logikanya, kalau Robbie Williams mengatakan itu adalah tempat yang sempurna, mengapa rumah tersebut dia berani jual dengan lebih rendah dari harga yang dibeli sebelum? Tahu nggak ada sesuatu, nggak mungkin ya, itu logikanya ya, nggak mau orang merugi. Dan akhirnya sampai sekarang si Robbie Williams dan keluarganya memutuskan untuk tinggal di Swiss sebagai tempat yang nyaman bagi keluarganya. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya hantu yang ada di Campton Best House tersebut? Pada bulan Desember 2001, rumah milik Robbie Williams, Campton Best House ini didaftarkan untuk dijual dengan harga 9,2 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar. Tentunya hal ini lebih rendah dari sebelumnya yang dibeli Robbie Williams. Jika benar yang dikatakan oleh Robbie Williams tersebut, seperti yang ada di konferensi persnya yang mengatakan rumah tersebut sangat sempurna dan sangat nyaman untuk ditinggalin. Nah, mengapa Robbie Williams berani menjual rumah tersebut lebih rendah dari harga sebelumnya? Something wrong. Apakah karena ada hantu di sana? Pemilik sebelumnya di tahun 1990-an, seorang arsitek yang bernama Norman Foster melakukan perombakan terhadap rumah tersebut, dan di tahun 1992 rumah tersebut dijual kepada John Pringle yang menikahi seorang model fashion Kanada yang bernama Liz Pringle. Sementara di tahun 1935 rumah tersebut yang awalnya sebuah kandang peternakan diubah menjadi sebuah rumah yang sekarang disebut dengan Campton Best House, dan di tahun 1929 rumah tersebut dihancurkan
Sejarah di awal pembangunan rumah ini dibangun di atas tanah seorang bangsawan berabad-abad tahun yang lalu, atau yang disebut dengan manor. Rumah bangsawan Henry ke-8 bersama 6 istrinya, dan salah satu istri dari Henry ke-8 ini yang bernama Catherine Parr adalah hantunya. Menurut sejarah Inggris di tahun 1492 sampai 1547, manor ini adalah bagian perkebunan sang permaisuri ratu dan dikuasai oleh Catherine Parr sampai kematiannya pada tahun 1548. Catherine Parr ini adalah istri ke-6 dari Henry ke-8, dan dia selamat dari Henry yang meninggal sebelum Catherine-nya menjadi permaisuri terakhir dari keluarga Tudor. Dan hidup Catherine ini lebih lama 1 tahun dari Henry. Setelah kematian Henry di tahun 1547, Catherine Parr diizinkan untuk menyimpan perhiasan ratu dan gaunnya. Kemudian dia menikah lagi untuk keempat kalinya. Ya, itu suami keempatnya itu adalah yang bernama Thomas Seymour. Sayangnya pernikahan itu berumur pendek dan Catherine Parr ini meninggal pada saat melahirkan, yaitu pada hari Rabu tanggal 5 September tahun 1548. Dan sekarang banyak penduduk setempat mengatakan hantu yang menghantui Canton Bass House tersebut adalah hantu Catherine Parr. Pada tahun 2009, di sebuah lokasi Canton Bass House ini, di awal Robbie Williams membeli properti tersebut, dia juga merasakan hal yang sama. Dia merasakan ada kehadiran sosok energi lain, yaitu Catherine Parr ini. Rumah itu membuat dia cukup merinding. Anaknya Robbie Williams ini juga mengatakan dia sangat tidak menyukai rumah itu sama sekali, dan dia sangat ketakutan untuk tidur di salah satu kamar yang ada di Canton Bass House tersebut, yang tidak lain adalah kamarnya sendiri. Jadi si anak Robbie Williams ini pas dia tidur, dia sangat tidak merasakan kenyamanan dan dia merasa ketakutan dan membuat dia merinding. Dan ketika di live Instagram, Robbie Williams mengatakan kamar anaknya itu sangat menyeramkan. Ia mengatakan telah membeli properti yang sangat tua, bahkan sampai 1000 tahun. Ada satu kamar yang dicurigai dan putrinya itu tidak mau lagi untuk tidur di tempat tersebut, dan juga dia mengatakan ada arwah roh anjingnya yang bernama Trixie hidup kembali. Trixie tersebut sudah meninggal dan dia melihat arwah roh dari anjingnya tersebut hidup kembali dan ada di rumah tersebut. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat Trixie melompat-lompat di kakinya, dan ketika dia melirik ke belakang, Trixie tersebut udah pergi, dan itu cukup membuatnya keheranan dan merinding. Padahal Trixie ini sudah meninggal. Robbie Williams terus berpikir berulang-ulang kali kejadian tersebut. Ini beneran atau enggak sih? Atau hantu atau apa sih? Robbie Williams sempat berpikir seperti itu, dan Robbie Williams juga merasakan ada kesedihan yang teramat dalam yang meresap ke dinding-dinding rumah tersebut, seperti ada rasa sakit yang meresap ke dinding atau sebuah tragedi yang telah terjadi di rumah tersebut dan yang telah meninggalkan esensi di sana. Menurut Robbie, itu adalah arwah Catherine Parr yang selalu menghantui kawasan rumah tersebut. Mungkinkah Catherine Parr ini mencari manornya yang telah dirobohkan? Mungkinkah dia masih mencari-cari dan masih berjalan di sekitar properti rumah lamanya? Mungkinkah, atau apakah hantu itu hanya sebuah manifestasi dari pikiran Robbie Williams saja yang telah mempengaruhi harga properti tersebut? Jadi menurut kamu benar gak sih hantu Catherine Parr ini, atau ada cerita lain yang kamu ketahui yang tidak saya sampaikan di sini? Boleh cek di kolom komentar ya. Oke, demikian saja cerita tentang Canton Bass House milik Robbie Williams. Next, ikuti terus video-video aku selanjutnya ya. Terima kasih. Bye bye.